Bab 746. Semua orang di aula memusatkan perhatian mereka pada Cheryl. Della benar-benar menjadi pusat perhatian. Banyak pria melongo padanya. Daryl juga tercengang, tapi diam-diam. Deta mengguminya. Cheryl pantas menjadi terkenal karena Della sangat menawan. Della mengenakan congsam hitam, dan gaun tersebut menunjukkan lekuk tubuhnya yang anggun dengan sempurna. Wajahnya yang sempurna juga dirias tipis dan tampak cantik. Klik-klik. Para wartawan berada dalam hiruk pikuk dan mereka terus-menerus mengambil foto. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Terima kasih. Sekarang aku akan menyanyikan lagu baru. Aku harap kalian semua menyukainya, kata Cheryl lirih. Penonton sangat bersemangat. Wajah mereka tampak sumringah. Ketika akhirnya sudah tenang, musik pun dimainkan. Cheryl tersenyum dan memandang para penonton sambil bernyanyi dengan lembut. Manis. Sayang, kau tersenyum manis sekali. Sepertinya bunga bermekaran ditiup angin musim semel. Suara lembut dan halus dinyanyikan saat melodi indah bergema di seluruh aula. Wow, kedengarannya sangat bagus. Penonton pun bersorak, semua orang terkesan dengan nyanyiannya. Melodi yang menarik itu sungguh tak terlupakan. Lagu tersebut sudah pasti diterima dengan baik oleh publik. Semua orang tenggelam dalam lagu itu. Setelah beberapa menit, Cheryl akhirnya selesai menyanyikan lagu tersebut. Dia melontarkan senyum lebar ke arah penonton. Kedengarannya bagus. Bagus sekali. Fantastis. Penonton bersorak dan memberikan tepuk tangan meriah kepada Cheryl. Cheryl sangat senang penampilannya. Sempurna dan hasilnya bahkan lebih baik dari yang dia harapkan. Cheryl menatap Daryl dengan penuh rasa terima kasih. Satu sosok berdiri di meja VIP dan berseru, karya yang mengharukan. Liriknya juga begitu indah. Nona Mark, siapa yang menulis karya ini untukmu? Orang yang berbicara itu adalah Simon dari Sekte Artemis. Sebelum Cheryl sempat menjawab, Simon mengumumkan dengan bangga. Biar ku tebak, orang ini pasti dari Sekte Artemis, bukan? Siapa lagi yang bisa menulis lagu yang begitu elegan? Banyak orang di sekitar setuju dengannya. Yah, mereka pasti dari Sekte Artemis. Siapa lagi yang bisa menghasilkan lagu indah ini? Pujian pun terus mengalir. Semua orang mencoba yang terbaik untuk memuji sekte yang dipimpin oleh Simon itu. Setiap kota di benua timur raya dikelola oleh salah satu dari 4 sekte utama, dan Sekte Artemis menguasai lebih dari 30 kota. Sebagai penatua dari Sekte Artemis, Simon adalah pria yang sangat dihormati. Selapa yang berani melawan perkataan Simon. Cheryl tersenyum canggung saat memandang Simon. Dia berkata, Elder Crescent, lagu ini tidak ditulis oleh Selapa pun dari Sekte Artemis. Dia lalu mengangguk sopan pada Daryl. Lagu ini ditulis oleh masterku. Aku ingin berterima kasih kepada Master karena telah menulis lagu yang begitu indah untukku. Master, dapatkah kau naik ke panggung? Bab 747. Bocah itu yang menulis lagunya. Para reporter mengarahkan kamera mereka pada Daryl. Aku tidak perlu naik ke atas panggung, kata Daryl sambil tersenyum. Ayo, Master. Cheryl tersenyum hangat padanya. Kau yang menulis lagu ini, jadi kau juga harus ada di sini. Dia tenggelam dalam antusiasme Cheryl. Daryl pun tersenyum dan dengan ragu berjalan ke atas panggung. Wow, semua mata tertuju pada Daryl. Mereka pun terkejut. Siapa anak ini? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Simon berjalan ke arahnya dan memandang Daryl dengan arogan. Wah, apakah kau yang menulis lagu ini? Seperti semua orang di sekitarnya, Simon kagum padanya.
Dia tidak percaya bahwa seorang bocah bisa menulis lagu yang bagus. Lebih penting lagi, anak itu bukan dari Sekte Artemis. Hanya murid Sekte Artemis yang memiliki keterampilan seperti itu. Bagaimanapun, Sekte Artemis adalah salah satu dari 4 sekte utama. Banyak orang yang berusaha mati-matian untuk memasuki sekte tersebut. Orang-orang ini sangat menarik. Daryl tertawa dan berkata, itu hanyalah sebuah lagu biasa. Bukan hal yang besar. Apakah itu bukan hal besar baginya? Anak itu terlalu sombong. Semua orang pun tercengang, mereka lalu tertawa terbahak-bahak. Anak in, pasti bercanda. Simon juga tercengang dalam menatap Daryl dengan senyum tipis. Wah, apakah menurutmu menulis lagu ini mudah? Apa menurutmu kau begitu berbakat? Ketika Sleman mengatakan itu, wajahnya dipenuhi rasa tidak senang. Della terkejut bahwa seorang junior muda berani bertingkah sombong di hadapannya. Seotang tetua Yane bermartabat dari Sekte Artemis. Daryl sama sekali tidak rendah hati. Ya, itu bukan masalah besar. Menulis beberapa lagu bukanlah masalah. Daryl tidak peduli dengan tatapan Simon. Sekalipun dia menjawab pertanyaan Simon dengan jelas. Daryl tidak banyak bicara. Teknologi dan masa periode benua dunia. Alam semesta berada di depan benua Timur Raya. Ada lebih banyak lagu populer di benua dunia alam semesta. Daryl dapat dengan mudah membuat penonton terkesan dengan beberapa lagu dari dunianya. Wow, semua orang saling memandang, dan kemudian mereka tertawa. Anak ini sangat menarik. Elder Crescent hanya memujinya, dan dia menjadi begitu sombong. Dia tidak malu untuk memamerkan diri di depan Elder Crescent. Tawa itu pun berlanjut, dan Cheryl merasa sedikit malu karenanya. Dia lalu berjalan ke sisi Daryl. Cheryl membuka sedikit bibir merahnya dan berbisik ke telinga Daryl, Master. Elder Crescent adalah seorang tetua dari Sekte Artemis. Dia sangat berpengetahuan dan berbakat. Master, kau tidak bisa terlalu banyak pamer di depannya. Cheryl menganggap lagu Daryl sangat mengesdikan. Simon adalah tokoh terkenal di Sekte Artemis. Akan sangat mudah untuk membuat dirinya sendiri bodoh jika Daryl tidak tahu bagaimana bersikap rendah hati di depan Simon. Daryl tersenyum acuh tak acuh dan tetap diam. Simon mencibir, wah, kau tampaknya sangat percaya diri dengan bakatmu. Kenapa kita tidak mengadakan kompetisi? Simon tidak akan membiarkan anak sombong itu pergi begitu saja. Itu akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Benar betapa beraninya dia untuk memamerkan diri di depan Elder Crescent. Itu sangat memalukan. Seseorang harus memberinya pelajaran dan menenggelamkan kesombongannya. Semua orang merasa kagum dan bersemangat tentang kompetisi ini. Daryl mendesah. Dia hanya sedikit bermain-main dengan mereka, tapi dia pun turut mengangguk setuju. Oke, bagaimana kau mau bertanding? Membaca puisi, atau menulis lagu dan lirik? Apa? Jadi, anak itu berani bersaing dengan Elder Crescent. Dia pikir dia yang terbaik. Orang-orang di sekitar mereka mulai berseru. Simon memandang Daryl dengan senyum tipis dan berkata dengan ding. Bagus, kau sangat berani. Simon mengangkat jarinya dan menunjuk petugas di sebelahnya. Kalau begitu kita akan membacakan puisi. Jika kau kalah dalam pertandingan, kau akan berlutut dan memanggil petugas di sebelahku ini sebagai majikanmu dan memanggilku sebagai Grandmaster 3. Kal dengan hormat, dia harus memanggil pelayan Elder Crescent sebagai masternya. Kerumunan tu tertawa. Jika Daryl memanggil seorang pelayan sebagai master, maka itu akan sangat
Memalukan baginya. Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Cheryl menggelap bibirnya dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Daryl adalah masternya. Jika dia kalah dan harus memanggil petugas sebagai masternya, apa yang akan terjadi padanya? Sayang sekali. Lebih jauh lagi, dia pikir Daryl akan kalah dalam pertandingan itu. Bahkan, jika Daryl bisa menulis lagu sekalipun, dia mungkin tidak bisa menulis puisi. Cheryl menarik ujung pakaian Daryl. Dia ingin Daryl untuk menyerah dan mengatakan beberapa hal bateka kepada Simon agar mereka bisa menyelesaikan masalah di antaranya. Yang mengejutkan, Daryl malah bersikap acuh tak acuh. Dia hanya berdiri di sana dan tampak bangga dengan dirinya sendiri. Saat dia melihat ekspresi Daryl, Cheryl sangat marah. Master, jangan mulat bertanding dengannya. Di saat yang bersamaan, Jelewet juga mencengkeram tangannya dengan erat. Dia tampak khawatir. Apakah dia benar-benar ingin bertanding? Pihak lainnya adalah seorang akademisi terkenal dari Sekte Artemis. Bisakah dia menang melawan Simon dalam membacakan puisi? Namun, Daryl tetap tersenyum. Dia tidak merasa panik sama sekali. Simon mengandalkan statusnya dan memandang rendah murid-murid yang lebih muda. Jika dia ingin mengolok-olokku di depan umum, maka aku menginjak-injak wajahnya. Daryl sangat fasih dengan puisi, terutama 300 puisi terkenal dari dinasti Tang. Dia tidak merasa takut. Daryl tertawa dan menatap Simon. Tentu saja. Ayo, kita berkompetisi dalam puisi. Jika kau kalah, kau harus membuat istrimu berlutut dan memanggan. Master, ingat, istrimu yang harus berlutut di depan kui, bukan kau. Kau terlalu jelek. Aku tidak ingin menerima murid jelek sepertimu. Wow, semua orang menjadi gempar. Istri Simon adalah Summer Cruz. Dia adalah wanita berbakat terkenal yang mahir dalam segala hal. Dia berusia awal 30-an, dan dia mengenakan gaun malam yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang luar biasa. Anak ini benar-benar tangguh dalam membuat taruhan. Tubuh Simon pun genetaran akibat rasa amarahnya sebagai tetua dari Sekte Artemis. Semua orang menghormatinya. Bocah di ladapannya telal secara terang-terangan bersikap tidak sopan padanya. Sinon menghela napas dan berkata, "Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Kau pastilah benar-benar berpikir baliwa. Dirimu luar biasa." Bab 748. Tatapan Simon semakin dingin. Daryl tidak terlihat cukup dewasa, tetapi dia memiliki nada bicara yang angkuh. Jika itu masalahnya, maka kami harus serius dengan taruhannya, kata Daryl sambil tersenyum. Jika aku kalah, maka aku akan memanggil pelayanmu sebagai master, tetapi jika aku menang, istrimu akan memanggilku sebagai master. Ada banyak wartawan di sini hari ini, jadi jangan coba-coba menarik kembali katamu. Penonton tertawa terbahak-bahak melihatnya. Apakah anak ini mengira dia pasti akan menang? Ya, Master Crescent adalah seorang tetua dari Sekte Artemis, dan dia telah menulis banyak puisi terkenal. Selapa anak itu dibandingkan dengan Master, pemuda itu tidak tahu bahwa ada banyak orang berbakat di sini. Dia pikir dia yang terbaik. Ketika dia mendengar bisikan dar kerumunan tersebut, Simon tertawa dan berkata, "Sebagai seorang tetua dari Sekte Artemis, aku akan menghormati kata-kataku." Satu istri Simon, Summer, juga mengangguk sambil terkekeh. Sunmer adalah wanita terkenal dan berbakat yang mahir dalam alat musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Dia jelas tidak mau memanggil Daryl sebagai master. Dia pun berpikir
Suaminya tidak akan kalah. Daryl tertawa dan maju selangkah. Jika itu masalahnya, mari kita bicara tentang topiknya. Siapa yang akan memutuskan topiknya? Seorang reporter lalu berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, demi keadilan, biarkan reporter yang membuatkan topik. Aku dari Lantian Daily. Mungkin aku bisa membuatnya. Semua otang mengatenggu. Lantian Daily adalah penerbit surat kabar terkenal. Kompetisi ini pun harus adil. Karenanya tidak ada yang akan keberatan. Kawartawan yang mengatur topik kompetis. Simon dan Daryl juga enganer. Oke, kalau begitu kau bisa memberikan sebuah topik pada kami. Reporter itu melihat sekeliling dan melihat tanaman dalam pot dengan beberapa bambu di dalamnya. Dia lalu berkata, sejak zaman kuno, penulis terkenal gemar menulis tentang bambu. Mengapa tidak kita mulai dengan itu? Bagus. Semua orang mengangguk lagi. Simon pun tertawa dan berkata, itu adalah topik yang bagus, ya lakat. Sebatang dupa, siapapun yang bisa menulis puisi yang lebih baik sebelum dupa dibakar akan menjadi pemenang. Dua orang membawa sebatang dupa dan menyalakannya. Penonton tetap diam. Mereka tahu bahwa sangatlah sulit untuk menciptakan sesuatu di tempat ramai, terutama Jetka. Mereka harus membuatkan puisi baru. Ketika dupa dinyalakan, Daryl tertawa dan melangkah maju. Dia lalu mengumumkan, aku telah menyelesaikan puisiku. Apar semta orang tercengang. Waktu hanya berlalu dalam sejenak, namun Daryl sudah menyelesaikan puisinya. Kalau begitu kau harus membacakan puisimu dengan lantang agar semua. Bab 746. Semua orang di aula memusatkan perhatian mereka pada Cheryl. Della benar menjadi pusat perhatian. Banyak pria melongo padanya. Daryl juga tercengang, tapi diam-diam Deta mengguminya. Cheryl pantas menjadi terkenal karena Della sangat menawan. Della mengenakan congsam hitam, dan gaun tersebut menunjukkan lekuk tubuhnya yang anggun dengan sempurna. Wajahnya yang sempurna juga dirias tipis dan tampak cantik. Klik. Para wartawan berada dalam hiruk pikuk dan mereka terus-menerus mengambil foto. Terima kasih telah bergabung dengan Kani. Terima kasih. Sekarang aku akan menyanyikan lagu baru. Aku harap kalian semua menyukainya, kata Cheryl lirih. Penonton sangat bersemangat. Wajah mereka tampak sumringah. Ketika akhirnya sudah tenang, musik pun dimainkan. Cheryl tersenyum dan memandang para penonton sambil bernyanyi dengan lembut. Manis. Sayang, kau tersenyum manis sekali. Sepertinya bunga bermekaran ditiup angin musim semel. Suara lembut dan halus dinyanyikan saat melodi indah bergema di seluruh aula. Wow, kedengarannya sangat bagus. Penonton pun bersorak, semua orang terkesan dengan nyanyiannya. Melodi yang menarik itu sungguh tak terlupakan. Lagu tersebut sudah pasti diterima dengan baik oleh publik. Semua orang tenggelam dalam lagu itu. Setelah beberapa menit, Cheryl akhirnya selesai menyanyikan lagu tersebut. Dia melontarkan senyum lebar ke arah penonton. Kedengarannya bagus. Bagus sekali. Fantastis. Penonton bersorak dan memberikan tepuk tangan meriah kepada Cheryl. Cheryl sangat senang penampilannya. Sempurna dan hasilnya bahkan lebih baik dari yang dia harapkan. Cheryl menatap Daryl dengan penuh rasa terima kasih. Satu sosok berdiri di meja VIP dan berseru, karya yang mengharukan, liriknya juga begitu indah. Nona Mark, siapa yang menulis karya ini untukmu? Orang yang berbicara itu adalah Simon dari Sekte Artemis. Sebelum Cheryl sempat menjawab, Simon mengumumkan dengan bangga. Biar ku tebak, orang ini pasti dari Sekte Artemis, bukan?
Siapa lagi yang bisa menulis lagu yang begitu elegan? Banyak orang di sekitar setuju dengannya. Yah, mereka pasti dari sekte Artemis. Siapa lagi yang bisa menghasilkan lag indah ini? Pujian pun terus mengalir. Semua orang mencoba yang terbaik untuk memuji sekte yang dipimpin oleh Simon itu. Setiap kota di benua timur raya dikelola oleh salah satu dari 4 sekte utama, dan sekte Artemis menguasai lebih dari 30 kota. Sebagai penatua Darlseke Artemis, Simon adalah pria yang sangat dihormati. Selapa yang berani melawan perkataan Simon. Cheryl tersenyum canggung saat memandang Simon. Dila berkata, Elder Crescent, lagu ini tidak ditulis oleh Selapa pun Darl Sekte Artemis. Dia lalu mengangguk sopan pada Daryl. Lagu ini ditulis oleh masterku. Aku ingin berterima kasih kepada master karena telah menulis lagu yang begitu indah untukku. Master, dapatkah kau naik ke panggung? Bab 747. Bocah itu yang menulis lagunya. Para reporter mengarahkan kamera mereka pada Daryl. Aku tidak perlu naik ke atas panggung, kata Daryl sambil tersenyum. Ayo, Master. Cheryl tersenyum hangat padanya. Kau yang menulis lagu ini, jadi kau juga harus ada di sini. Dia tenggelam dalam antusiasme Cheryl. Daryl pun tersenyum dan dengan ragu berjalan ke atas panggung. Wow, semua mata tertuju pada Daryl. Mereka pun terkejut. Siapa anak ini? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Simon berjalan ke arahnya dan memandang Daryl dengan arogan. Wah, apakah kau yang menulis lagu ini? Seperti semua orang di sekitarnya, Simon kagum padanya. Dia tidak percaya bahwa seorang bocah bisa menulis lagu yang bagus. Lebih penting lagi, anak itu bukan dari sekte Artemis. Hanya murid sekte Artemis yang memiliki keterampilan seperti itu. Bagaimanapun, sekte Artemis adalah salah satu dari 4 sekte utama. Banyak orang yang berusaha mati-matian untuk memasuki sekte tersebut. Orang-orang ini sangat menarik. Daryl tertawa dan berkata, itu hanyalah sebuah lagu biasa. Bukan hal yang besar. Apakah itu bukan hal besar baginya? Anak itu terlalu sombong. Semua orang pun tercengang, mereka lalu tertawa terbahak-bahak. Anak ini pasti bercanda. Simon juga tercengang dalam menatap Daryl dengan senyum tipis. Wah. Apakah menurutmu menulis lagu ini mudah? Apa menurutmu kau begitu berbakat? Ketika Sleman mengatakan itu, wajahnya dipenuhi rasa tidak senang. Dela terkejut bahwa seorang junior muda berani bertingkah sombong di hadapannya. Seotang tetua Yane bermartabat dari sekte Artemis. Daryl sama sekali tidak rendah hati. Ya, itu bukan masalah besar. Menulis beberapa lagu bukanlah masalah. Daryl tidak peduli dengan tatapan Simon. Sekalipun dia menjawab pertanyaan Simon dengan jelas. Daryl tidak banyak bicara. Teknologi dan masa periode benua dunia. Alam semesta berada di depan benua Timur Raya. Ada lebih banyak lagu populer di benua dunia alam semesta. Daryl dapat dengan mudah membuat penonton terkesan dengan beberapa lagu dari dunianya. Wow, semua orang saling memandang, dan kemudian mereka tertawa. Anak ini sangat menarik. Elder Crescent hanya memujinya, dan dia menjadi begitu sombong. Dia tidak malu untuk memamerkan diri di depan Elder Crescent. Tawa itu pun berlanjut, dan Cheryl merasa sedikit malu karenanya. Dia lalu berjalan ke sisi Daryl. Cheryl membuka sedikit bibir merahnya dan berbisik ke telinga Daryl, Master. Elder Crescent adalah seorang tetua dari sekte Artemis. Dia sangat berpengetahuan dan berbakat. Master, kau tidak bisa terlalu banyak pamer di depannya.
Cheryl menganggap lagu Daryl sangat mengesdikan. Simon adalah tokoh terkenal di sekte Artemis. Akan sangat mudah untuk membuat dirinya sendiri bodoh jika Daryl tidak tahu bagaimana bersikap rendah hati di depan Simon. Daryl tersenyum acuh tak acuh dan tetap diam. Simon mencibir, "Wah, kau tampaknya sangat percaya diri dengan bakatmu. Kenapa kita tidak mengadakan kompetisi?" Simon tidak akan membiarkan anak sombong itu pergi begitu saja. Itu akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Benar betapa beraninya dia untuk memamerkan diri di depan Elder Crescent. Itu sangat memalukan. Seseorang harus memberinya pelajaran dan menenggelamkan kesombongannya. Semua orang merasa kagum dan bersemangat tentang kompetisi ini. Daryl mendesah. Dia hanya sedikit bermain-main dengan mereka, tapi dia pun turut mengangguk setuju. "Oke, bagaimana kau mau bertanding? Membaca puisi, atau menulis lagu dan lirik? Apa jadi, anak itu berani bersaing dengan Elder Crescent?" Dia pikir dia yang terbaik. Orang-orang di sekitar mereka mulai berseru. Simon memandang Daryl dengan senyum tipis dan berkata dengan ding, "Bagus, kau sangat berani." Simon mengangkat jarinya dan menunjuk petugas di sebelahnya. "Kalau begitu kita akan membacakan puisi. Jika kau kalah dalam pertandingan, kau akan berlutut dan memanggil petugas di sebelahku ini sebagai majikanmu dan memanggilku sebagai Grandmaster 3. Kal dengan hormat. Dia harus memanggil pelayan Elder Crescent sebagai masternya." Kerumunan tu tertawa. Jika Daryl memanggil seorang pelayan sebagai master, maka itu akan sangat memalukan baginya. Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Cheryl menggelap bibirnya dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Daryl adalah masternya. Jika dia kalah dan harus memanggil petugas sebagai masternya, apa yang akan terjadi padanya? Sayang sekali. Lebih jauh lagi, dia pikir Daryl akan kalah dalam pertandingan itu. Bahkan, jika Daryl bisa menulis lagu sekalipun, dia mungkin tidak bisa menulis puisi. Cheryl menarik ujung pakaian Daryl. Dia ingin Daryl untuk menyerah dan mengatakan beberapa hal bateka kepada Simon agar mereka bisa menyelesaikan masalah di antaranya. Yang mengejutkan, Daryl malah bersikap acuh tak acuh. Dia hanya berdiri di sana dan tampak bangga dengan dirinya sendiri. Saat dia melihat ekspresi Daryl, Cheryl sangat marah. "Master, jangan mulat bertanding dengannya." Di saat yang bersamaan, Jelewet juga mencengkeram tangannya dengan erat. Dia tampak khawatir. Apakah dia benar-benar ingin bertanding? Pihak lainnya adalah seorang akademisi terkenal dari sekte Artemis. Bisakah dia menang melawan Simon dalam membacakan puisi? Namun, Daryl tetap tersenyum. Dia tidak merasa panik sama sekali. Simon mengandalkan statusnya dan memandang rendah murid-murid yang lebih muda. Jika dia ingin mengolok-olokku di depan umum, maka aku menginjak-injak wajahnya. Daryl sangat fasih dengan puisi, terutama 300 puisi terkenal dari dinasti Tang. Dia tidak merasa takut. Daryl tertawa dan menatap Simon. "Tentu saja. Ayo, kita berkompetisi dalam puisi. Jika kau kalah, kau harus membuat istrimu berlutut dan memanggan." "Master, ingat, istrimu yang harus berlutut di depan kui, bukan kau. Kau terlalu jelek. Aku tidak ingin menerima murid jelek sepertimu." Wow, semua orang menjadi gempar. Istri Simon adalah Summer Cruz. Dia adalah wanita berbakat terkenal yang mahir dalam segala hal. Dia berusia awal 30-an, dan dia mengenakan gaun malam yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang luar biasa. Anak ini benar-benar tangguh dalam
membuat taruhan. Tubuh Simon pun genetaran akibat rasa amarahnya sebagai tetua dari sekte Artemis. Semua orang menghormatinya, bocah di ladapannya, telal secara terang-terangan bersikap tidak sopan padanya. Sinon menghela napas dan berkata, "Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Kau pastilah benar-benar berpikir baliwa. Dirimu luar biasa." Bab 748. Tatapan Simon semakin dingin. Daryl tidak terlihat cukup dewasa, tetapi dia memiliki nada bicara yang angkuh. "Jika itu masalahnya, maka kami harus serius dengan taruhannya," kata Daryl. Sambil tersenyum, "Jika aku kalah, maka aku akan memanggil pelayanmu sebagai master, tetapi jika aku menang, istrimu akan memanggilku sebagai master. Ada banyak wartawan di sini hari ini, jadi jangan coba-coba menarik kembali katamu." Penonton tertawa terbahak-bahak melihatnya. Apakah anak ini mengira dia pasti akan menang? Ya, Master Crescent adalah seorang tetua dari sekte Artemis, dan dia telah menulis banyak quotes terkenal. Selapa anak itu dibandingkan dengan Master F, pemuda itu tidak tahu bahwa ada banyak orang berbakat di sini. Dia pikir dia yang terbaik. Ketika dia mendengar bisikan kerumunan tersebut, Simon tertawa dan berkata, "Sebagai seorang tetua dari sekte Artemis, aku akan menghormati kata-kataku." Satu istri Simon, Summer, juga mengangguk sambil terkekeh. Sunmer adalah wanita terkenal dan berbakat yang mahir dalam alat musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Dia jelas tidak mau memanggil Daryl sebagai master. Dia pun berpikir, suaminya tidak akan kalah. Daryl tertawa dan maju selangkah. "Jika itu masalahnya, mari kita bicara tentang topiknya. Siapa yang akan memutuskan topiknya?" Seorang reporter lalu berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Demi keadilan, biarkan reporter yang membuatkan topik. Aku dari Lantian Daily. Mungkin aku bisa membuatnya." Semua otang mengatenggu. Lantian Daily adalah penerbit surat kabar terkenal. Kompetisi ini pun harus adil. Karenanya tidak ada yang akan keberatan. Kawartawan yang mengatur topik kompetis. Simon dan Daryl juga enganer. "Oke, kalau begitu kau bisa memberikan sebuah topik pada kami." Reporter itu melihat sekeliling dan melihat tanaman dalam pot dengan beberapa bambu di dalamnya. Dia lalu berkata, "Sejak zaman kuno, penulis terkenal gemar menulis tentang bambu. Mengapa tidak kita mulai dengan itu?" "Bagus." Semua orang mengangguk lagi. Simon pun tertawa dan berkata, "Itu adalah topik yang bagus, ya Lakat. Sebatang dupa, siapapun yang bisa menulis puisi yang lebih baik sebelum dupa dibakar akan menjadi pemenang." Dua orang membawa sebatang dupa dan menyalakannya. Penonton tetap diam. Mereka tahu bahwa sangatlah sulit untuk menciptakan sesuatu di tempat ramai, terutama jika mereka harus membuatkan puisi baru. Ketika dupa dinyalakan, Daryl tertawa dan melangkah maju. Dia lalu mengumumkan, "Aku telah menyelesaikan puisiku." Apar semta orang tercengang. Waktu hanya berlalu dalam sejenak, namun Daryl sudah menyelesaikan puisinya. "Kalau begitu kau harus membacakan puisimu dengan lantang agar semua orang bisa mendengarmu," tantang Simon sambil mencibir. "Ya, bacalah puisi yang sudah kau buat." Semua mata pun tertuju pada Daryl. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai melafalkan puisinya, seperti yang dilakukan oleh para sarjana kuno. "Akarku tumbuh jauh di antara bebatuan. Saat aku berlabuh di hutan. Meski angin bertiup ke segala arah, aku tetap kuat dan mantap." Zheng Banxiao menulis puisi itu di awal
Dinasti Qing. Daryl teringat akan puisi itu. Bait pendek itu membuat para penonton terdiam. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mematikan. Semua orang tercengang dan mereka berulang kali membacakan puisi itu di dalam hati mereka. Meskipun angin bertiup ke segala arah, aku tetap kuat dan mantap. Itu sangat tepat dan bagus. Kepala Simon berdengung. Dia memeras otaknya, tapi dia tidak bisa memikirkan puisi sama sekali. Bahkan jika dia bisa, sekalipun, kecil kemungkinan bisa melampaui puisi Daryl. Seseorang lalu memimpin dan mulai bertepuk tangan. Semua orang pun lalu turut bertepuk tangan dengan nyaring. Puisi bagus. Itu puisi yang bagus. Bagus sekali. Saat pujian membanjiri air pasang, ekspresi Simon menjadi lebih buruk. Kau sangat luar biasa, Master, kata Joel tersipu sambil menarik sudut pakaian Daryl. Dia tidak menyangka Daryl begitu berbakat. Daryl tertawa dan menatap Simon. Elder Crescent, apakah kau sudah selesai dengan puisimu? Semua orang memandang Simon, wajah orang yang lebih tua itu memerah, tetapi Dela menggigit peluru dan berkata, baiklah, kau memenangkan ronde ini. Kita akan memiliki 3 ronde, dan orang yang memenangkan 2 ronde adalah pemenangnya. Ya, 2 kemenangan dalam 3 ronde. Bab 749. Bagaimana mungkin mereka hanya memiliki 1 ronde? Semua orang pun menyetujui saran tersebut. Mereka sangat ingin memihak Simon. Daryl mencibir di dalam hatinya. Persetan. Orang-orang seperti ini ada di mana-mana. Dela memasang senyum palsu di wajahnya dan berkata, baiklah. 2 kemenangan dalam 3 ronde. Aku akan memastikan bahwa kau harus merasa yakin akan hal itu. Ayo, siapa yang ingin memberikan topik lain pada kami? Aku akan melakukannya. Seorang pria paruh baya tiba-tiba berdiri di antara penonton. Pria itu adalah pemilik Wild Dance Hall, Howard Wallis. Tentu saja, tidak ada yang akan membantah jika bos ingin memberikan suatu topik. Howard berpikir lama sebelum berkata, baiklah, mari kita buat puisi untuk memuji wanita di sebelahmu. Seluruh aula terdiam. Semua mata tertuju pada Simon. Puji wanita di sebelahmu. Gampang sekali. Simon merasa yakin. Dia memandang istrinya, Summer sambil tersenyum. Dia merenung selama hampir 3 menit. Sebelum dia berkata, bulan bersembunyi ketika istriku keluar. Ketika musim semi tiba, dia mencuci benang di tepi sungai. Kecantikannya tidak dapat dengan mudah didefinisikan dengan kata saja. Mengapa aku harus melihat orang lain selain dia? Simon merasa sangat bangga dengan puisinya. Wow, terjadi keributan. Semua orang memandang Simon dengan kagum. Tidak heran dia adalah sosok terhormat di Sekte Artemis. Dia membuat puisi begitu cepat. Dia sangat berbakat. Bulan bersembunyi saat istriku keluar. Itu artinya bulan akan bersembunyi karena malu saat melihat wajah cantik istrinya. Ungkapan, ketika mata air datang, dia mencuci benang di tepi sungai, berarti istrinya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian di musim semi. Wajahnya yang cantik akan terlihat melalui air, dan bahkan ikan akan bersembunyi ketika mereka melihatnya. Metafora itu luar biasa, sungguh menakjubkan. Banyak orang mengagumi konsepsi artistik puisi itu saat mereka memandang Simon. Summer, yang berada di sampingnya, merasa malu, tapi dia senang. Dia tahu bahwa Simon yang membuatkan puisi untuknya. Dia sangat bahagia dan bangga memiliki suami yang berbakat. Semua orang mengira bahwa kesempatan Daryl telah berakhir segera setelah Elder
Crescent membuat bait-bait yang indah. Itu. Semua orang lantas memandang Daryl. Dengan ekspresi mengejek di wajah. Mereka ingin melihatnya. Mempermalukan dirinya sendiri. Beraninya dia menantang Elder Crescent. Dia pikir dia berbakat. Bahkan jika dia bisa membuat puisi, aku ragu konsep artistiknya akan sebagus milik Elder Crescent. Semua orang mengejek Daryl, tapi dia tidak peduli. Senyuman tipis lalu muncul di wajahnya. Apa yang terjadi? Kau tidak bisa membuatkan puisi. Simon memandang Daryl sambil mencibir. Kenapa harus terburu-buru? Daryl tersenyum sambil menatap Cheryl yang ada di sebelahnya. Aku akan mempersembahkan puisi ini untuk muridku. Daryl berdeham dan menggelengkan kepalanya saat membacakan puisi. Cakrawala yang indah adalah pakaiannya, dan bunga cantik adalah wajahnya. Angin musim semi bertiup di pagar kayu dan embun di bunga peoni. Keindahan seperti itu pasti hanya bisa dilihat di Gunung Kunyu atau Yaupavin di bawah langit yang diterangi cahaya bulan. Daryl mengambil 2 langkah ke depan. Saat membacakan puisi itu, seperti yang dilakukan oleh para sarjana kuno. Li Bai telah menulis puisi itu kepada selir kekaisaran yang untuk memuji kecantikannya. Weld Dance Hall hening setelah Daryl selesai dengan puisinya. Seseorang bahkan bisa mendengar suara jarum jika jatuh ke lantai. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, mereka merefleksikan puisi itu. Wow! Kemudian, seluruh ruang dansa bergetar karena kegembiraan. Sangat indah, Master. Puisi itu sangat indah. Joel mengatupkan kedua tangannya sambil berseru. Dia sangat bersemangat. Della sangat pintar. Dia membuat puisi yang begitu luar biasa. Bab 750. Cheryl memandang Daryl dengan cermat dan matanya bersinar terang. Dia tidak bisa lebih bahagia dari ini puis. Master untuknya sangat indah. Cakrawala yang indah adalah pakalannya, dan bunga yang cantik adalah wajahinya. Itu berarti awan indah di langit adalah pakalannya, dan bunganya seperti wajah cantiknya. Konsepsi artistiknya jelas lebih tinggi daripada Elder Crescent. Itu adalah level yang jauh lebih tinggi. Cakrawala yang indah adalah pakatannya, dan bunga yang cantik adalah wajahnya. L2 adalah merupakan kalimat yang bagus. Banyak orang yang hadir mengambil kertas dan pulpen untuk menulis puisi tersebut. Mereka semua memandang Daryl dengan ekspresi yang rumit. Dia sungguh sangat berbakat. Daryl memandang Simon sambil tersenyum. Sebagai tetua dari sekte Artemis, puisimu tidak perlu dibicarakan. Lagi aku tidak berpikir kau perlu bersaing denganku lagi. Jangan sampal dirimu dipermalukan. Rata kata Daryl menyakiti martabat. Simon, kau. Simon sangat marah. Dia lalu menunjuk Daryl. Tubuhnya pun bergetar akibat marah. Simon terhuyung mundur dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Dia adalah seorang terpelajar dan juga seorang penatua dari sekte Artemis. Sungguh memalukan jika seorang 8 permuda tak dikenal telah tengahkah Katnia. Sayang sekal, amiku. Sunmer sangat terkejut. Dia lalu bergegas untuk menopang tubuh Simon. Semua orang juga merasa terkejut, dan ETK pun berkumpul di sekitar Simon. Elder Crescent, kau baik-baik saja. Banyak dari mereka merasa terkejut, dan tatapan mereka pada Daryl berbeda dari sebelumnya. Pemuda itu telah mengalahkan Elder Crescent dalam puisi, siapa yang akan percaya JLK mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Master, Joel bersorak. Dia meraih tangan Daryl dan berkata dengan gembira, kau yang terbaik, Master. Kita menang.
Master, kau luar biasa. Pada saat yang bersamaan, Cheryl menundukkan kepalanya sambil berbicara dengan lembut kepada Darty. Awalnya, Cheryl khawatir dengan kompetisi puis Versetbot. Bagaimanapun, Simon adalah seorang penatua dari sekte Artemis dan orang yang terpelajar delah. Berpikir bahwa masternya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang dalam melawan Simon. Hasilnya agak tidak terduga. Daryl mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya dan menatap Simon Samoid. Tersenyum. Cek, aku bisa melihat bahwa tubuhmu tidaklah kuat lagi. Kau. Simon tidak percaya bahwa Daryl telah mengejeknya. Dia merasa mual saat tubuhnya gemetar karena marah. Dia pun menyemburkan darah lagi. Daryl memutuskan untuk tidak membuat Simon kesal dan beralih pada Summer sebagai gantinya. Suamimu adalah seorang tetua dari sekte Artemis. Kurasa dia ingin menepati janjinya. Karena dia telah kalah dalam kompetisi. Kau harus memenuhi taruhannya. Daryl pun lantas duduk di kursi seperti bos sambil menyilangkan kaki. Semua orang memperhatikan Summer. Taruhannya adalah jika Simon kalah, maka Summer harus memanggil Daryl sebagai master. Apakah dia akan menjadi murid Daryl? Atau akankah dia menarik kembali kata mereka? Tubuh Summer gemetar. Dia menggigit. Bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Beberapa detik kemudian, Summer berjalan menuju Daryl. Summer menekuk lututnya dan berlutut di depan Daryl. Wajahnya memerah saat dia berbisik, "Aku muridmu, Summer. Dan aku di sini untuk menyembahmu, Master." Summer merasa telah dipermalukan. Dia tidak ingin Daryl menjadi masternya. Yang ingin dia lakukan hanyalah meninggalkan tempat tersebut dengan segera.